apa namanya, kiriman kencang kayaknya di atas. Sinyal nggak ada di sini. Oleh. Bencana banjir bandang merenggut Dusun Binangabolon menuai misteri. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tim MSTV melaporkan. Mengenang bencana banjir bandang yang terjadi pada 20/12/2023, baru-baru ini di Binangabolon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol, Horisan, Kabupaten Simalungun, penuh misteri. Beritanya tersiar melalui media elektronik dan media cetak yang katanya banjir bandang, yang penuh tanda tanya dan menghentak perhatian seluruh warga Simalungun. Bagaimana tidak, bencana tersebut telah memporak-porandakan tulang belulang 23 kuburan warga. Dengan tanpa perhitungan, si banjir bandang yang penuh misteri itu mengobrak-abrik sehingga tulang belulangnya tertimbun tanah longsor dan ditelan Danau Toba. Jam 5 kurang. Bukan hanya itu saja, perladangan yang juga longsor dan 2 unit rumah warga, dan juga jembatan penghubung antar dusun yang terseret banjir bandang tersebut. Dan pada tanggal 23 Desember tahun 2023, pihak Pemkab Simalungun, tanpa selidik memvonis, bahwa kejadian bencana itu murni banjir bandang. Terbukti sudah hampir 4 bulan berlangsung, misteri yang dimaksud tidak dalam proses penyelidikan dinas terkait, apa sebab musabab hingga banjir bandang terjadi. Padahal, menurut keterangan warga sekitar, penduduk setempat saat kejadian itu tidak ada curah hujan, atau angin puting beliung, dan gempa. Hari cukup cerah tanpa mendung, ucap Henry Dens Simarmata, tim dari Iwaras Ikatan Wartawan Simalungun kepada awak media, Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Baru ini terjadi di bumi ini di daerah pegunungan ada banjir bandang tanpa hujan. Aneh, tutur Henry Dens Simarmata SH, Divisi Hukum Iwaras. Seharusnya, kata Henry Dens, pihak pemerintah Kabupaten Simalungun, melalui dinas terkait menyelidiki apa yang terjadi, kok bisa banjir bandang tanpa sebab, atau hujan deras, cetus Henry. Tapi nyatanya mereka bungkam dan seakan tak penting sebab musabab banjir bandang yang terjadi. Mungkin kalau dipertanyakan ke pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menyatakan bencana terjadi karena banjir bandang. Mungkin alasannya adanya penyempitan badan sungai yang terpantau berdasarkan survei udara. Jelasnya, ditambahkan lagi, bahwa Kabupaten Simalungun memiliki grafik kejadian tanah longsor sangat tinggi, karena berada pada kontur berbukit. Secara geografis, Kabupaten Simalungun terletak di kawasan yang dikelilingi perbukitan dengan kecuraman cukup tinggi. Daerah perbukitan yang harus dijaga agar daerah resapan air di hulu dan daerah aliran sungai yang terkonservasi dengan baik, sehingga mengurangi risiko bencana banjir. Selain intensitas hujan yang tinggi, tutupan lahan hijau di daerah hulu semakin berkurang. Dari citra satelit daerah resapan air makin berkurang, BNPB Kabupaten Simalungun mendukung program pemerintah daerah dalam upaya penghijauan kembali. Berkaca dari bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Simalungun, tim Iwaras mencoba melakukan analisa secara hukum, dan aspek lainnya untuk dapat memberikan pendapat dalam rangka mitigasi risiko bencana banjir dimaksud. Berdasarkan pengamatan tim Iwaras atas pendapat beberapa sumber dari penduduk setempat yang menyatakan, dan menyaksikan, bahwa penyebab banjir bandang yang terjadi di Dusun Binangabolon itu, sangat bertolak belakang dengan penelitian dinas terkait BNPB Simalungun. Penduduk setempat melihat adanya bangunan bendungan atau tanggul di Sungai Binangabolon, yang dibangun oleh Jamson Damanik, UD Damanik, warga Nagori Purba Tongah, Kecamatan Purba, bahwa sebelum jebolnya bangunan tanggul tersebut warga Purba Tongah sebanyak 54 kakak, sudah keberatan atas bangunan bendungan Jamson Damanik, atau UD Damanik, karena dampak dari bendungan tersebut merendam perladangan 54 kakak, warga Purba Tongah, yang kedalamannya lebih kurang 8 meter, atau volume air bendungan sekitar ratusan juta kubik. Selanjutnya warga meminta advis kepada seseorang,
kiranya membantu warga untuk memberi somasi terhadap Jamson Damanik. Selanjutnya warga menekankan somasi tersebut kepada UD Damanik, seraya mengancam apabila UD Damanik tidak mengindahkannya, maka warga akan ramai-ramai mengadukannya ke Polres Simalungun. Mengingat somasi tersebut, UD Damanik pun ciut, dan berjanji akan membenahi bendungan tersebut, dan segera menambahi pipa pembuangan air, dan 2 minggu kemudian air pun surut. Nahas, tepat tanggal 20 Desember tahun 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat, diduga tanggul jebol dan longsor, sehingga menimbulkan banjir bandang. Maka kuat dugaan, akibat kesalahan teknis bangunan bendungan oleh Jamson Damanik, atau UD Damanik, banjir bandang pun terjadi melanda, dan memporak-porandakan kuburan warga dan persawahan sekitarnya. Menyikapi tentang keluhan warga Binangabolon yang dilanda banjir bandang tersebut, Ketua Eksekutif Iwaras Insinyur Manter Saragih mengundang anggota Iwaras untuk mengadakan rapat musyawarah, untuk langkah pengkajian bencana tersebut, dan semua anggota sepakat akan membuat somasi tentang dugaan kealpaan Jamson Damanik pemilik UD Damanik dalam dugaan kesalahan teknis yang mengakibatkan kerugian orang lain. Sebagai Divisi Hukum Ikatan Wartawan asal Simalungun, Iwaras, Henry Dens Saragih SH, bertindak atas hasil rapat, dan investigasi serta laporan warga Nagori Bingai Bolon, Nagori Purbapasir, Kecamatan Haranggaol Horisan, dengan ini menyampaikan menegaskan akan membuat somasi pertama kepada Jamson Damanik UD Damanik yang diduga sebagai dalang bencana banjir bandang yang terjadi. Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2023, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, patut kami duga bencana buatan atas kealpaan, kelalaian, kulpa, dugaan keras telah melanggar Undang-Undang Pidana, yakni Pasal 205 KUHP dan Pasal 243 Undang-Undang 1/2003 Pasal 359 KUHP Pasal 474 Ayat 3, Pasal 360 sampai 361 KUHP dan Pasal 474 UU 1 dan 2 Jo Pasal 475 UU 1/2003 yakni kulpa. Bahwa akibat dugaan kealpaan, kelalaian, kulpa yang kami duga keras dilakukan oleh Jamson Damanik warga Nagori Purba Tongah Kec Purba yang membendung, menanggul, Sungai Bingai Bolon, yang mana tanggul tersebut jebol bukan karena gempa ataupun hujan dan puting beliung, sehingga diduga mengakibatkan banjir bandang yang berdampak merugikan banyak orang lain. Memporak-porandakan 23 kuburan dan 2 unit rumah warga. Adapun dugaan kami ini karena bangunan tanggul tersebut diduga terjadi kesalahan teknis, sehingga berakibat fatal yang berdampak kerugian orang lain. Maka dengan itu patut kami duga keras bahwa ini bukan bencana alam, melainkan bencana akibat kelalaiannya, sehingga diperkirakan kerugian ratusan miliaran rupiah. Di sisi lain, kata Henry Dens Saragih Divisi Hukum Iwaras mengatakan, kita sangat menyesalkan bahwa dinas terkait memvonis bencana tersebut adalah banjir bandang. Terbukti dugaan itu kuat dikarenakan peristiwa sudah berlangsung jalan 4 bulan, penyelidikan sebab musabab bencana tidak dilakukan, bahkan sebagai ganti rugi atau bantuan dipakaikan uang negara. Bila dugaan ini benar, maka sangat disayangkan kebijakan dinas terkait dalam hal ini. A yang berbuat, Kos Z pula jadi sasarannya, MSTV melaporkan. Dan ini jembatan yang baru dibangun. Selain kuburan yang dihanyutkan oleh akibat banjir buatan yang diduga karena jebolnya bangunan bendungan atau tanggul yang dibangun oleh Bapak JD Damanik atau UD Damanik di Nagori Purba Tongah, Kecamatan Purba. Dan ikut juga hancur bangunan desa, yaitu Rabat Beton, yang berbiaya Rp128.700.000 di Nagori Purbapasir ini. Ini dia Rabat Beton yang juga dihancurkan oleh banjir tersebut.
Inilah bangunan ramah beton yang ikut hancur. Itu yang dibangun pada tahun anggaran 2019 oleh penghulu Rumah Pasir. Oh, Mas ada unit rumah naik bangun nanti oleh Pemkab Simalungun. Jadi saya naik karena hancur juga lahannya, tanahnya. Diduga mungkin dibayarkan dengan tunai uang ya. Isi koran nih pemilik rumah ini. Punglita. Ay mana lang adong ibang rumah na? On lang adong pertapakan nih be. Menghancur. Pertapakan na. On isi. Mak Riko. Oh udah janda. Belum. Pak Riko juga. Pak Riko ya suaminya. Oh inilah dia. Berarti lahannya dan pertapakannya Opung itu udah hancur ya. Dan di mana ini wilayahnya kuburan yang hancur itu Le? Yang cerita ada tokoh masyarakat dari sini hancur dan hanyut 23 makam kuburan. Dari arah sana. Oh, mulai kuburan di sana yang ada di sana. Sampai juga ada kuburan di sini. Iya. Oh. Jadi ini yang dapat kemarin tulang belulang di permukaan Danau Toba yang muncul. Dibuatkan makam ini. Iya. Oh iya. Sementara yang sudah hanyut kuburan yang tidak tahu di mana berantakan dibikin banjir itu belum ada tebus ganti rugi. Oh ini satu. Ini sudah berisi. Sudah dibuat dari sini. Oh. Ini juga masih dua. Ini sudah itu. Oh itu. Ada yang dipindahkan ke beberapa sebelah kampung itu. Oh. Tidak ada lagi tanahnya. Tanahnya udah hancur ya tanahnya, lahannya. Kalau lagi hitung itu ada informasinya berapa yang sudah dibuat makam seperti ini. Sekitar Ini 1, 2, 3 sekitar 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 ya. Nah, ini satu ya. Nah, ini satu. Yang ini dapatnya tulang-tulangnya di mana? Tulangnya nggak dapat lagi, cuman di adatnya ditaruh, diambil air yang dari Danau Toba dimasukkan ke dalam. Oh, tulang belulangnya nggak dapat ya? Dibikinlah adanya seolah-olah inilah penghormatan ya. Penghormatan lah dibuat sini adanya. Oh, kalau tulang belulang yang satu ini aja yang dapat ya? Oh, ini aja ya. Kalau lainnya hanya penghormatan ya, secara adat ya. Oh iya. Lah, marga apa? Sinaga. Nah, siapa namanya? Alkan Sinaga. Jadi rumah kita di mana? Yang ini. Ya untung ini nggak hanyut juga ya. Iya. Oh iya. Terima kasih Lai. Berarti selain kuburan yang hanyut, juga lahannya, pertapakannya juga hancur loh ya. Hancur di bawah arus ya, banjir ya. Dan rupanya ini hanya satu yang ada dapat tulang belulang muncul di Danau Toba ya. Kalau lainnya hanya secara adat, penghormatan ya, dibuat makamnya ini ya. 4 atau sampai 5 ya, itu yang baru ya. Yang selainnya dari 23 berarti masih ada sekitar 17. Karena data kemarin, ya? Permarga disatukan jadi 7. Oh, permarga. Oh, Tingkatannya. oh, tugunya di mana? Di dalam ini tingkatan. Di dalam ini? Gitu. Oh, di dalam ini? Oh. Nah, permarga di 2. Oh, permarga. Berapa marga ini yang pemilik makam ini yang Sinaga, halo. bukan satu lagi? Katanya kedengaran ada 4. Saragi, Sinaga, Haloho, Saragi. Itulah yang paling banyak. Oh, itulah yang paling fatal ya. Oh.